wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Ya, yang saya hormati Abi EN dan Bunda Mira, dan juga Kak Fiza dan Bang Yogi, serta para mitra dan sahabat Fandigo Travel yang dirahmati Allah, insya Allah. Nah, Alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan malam ini dalam kajian ya majelis ilmu yang mudah-mudahan insya Allah penuh dengan cahaya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah langkah kecil buat kita tapi bermakna insya Allah dalam perjalanan kita menuju Baitullah nanti insya Allah. Nah, ayah bunda, abang kakak semua, tema kajian tema kajian kita malam ini adalah tentang umroh living Quran ya, di mana maksud dan tujuannya adalah kita pengennya itu bahwa umroh ini nantinya kita bisa menghidupkan Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mudah-mudahan umroh living Quran ini bukan hanya sekedar tema ya, tapi mudah-mudahan juga bisa jadi em, visi hidup kita sebagai seorang Muslim. Nah, banyak dari kita, termasuk saya pribadi ya juga ya, bahwa kita sering baca Quran, tapi nggak semuanya tuh kita bisa jadikan nafas, karakter, dan arah langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, padahal kita semua tahu bahwa kalau misalnya kita pengen tahu seberapa dekat kita sama Allah gitu, lihatlah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Nah, di Fandigo Travel ini em, saya pribadi percaya bahwa semua jamaah yang akan berangkat nanti paham bahwa perjalanan umroh ini bukan hanyalah sekedar perjalanan fisik ya, tapi juga perjalanan hati. Nah, mudah-mudahan perjalanan hati kita nanti ini, mudah-mudahan insya Allah bisa jadi lebih sempurna ketika kita berpegang pada petunjuk Al-Quran sebagai guidance dalam hidup kita. Nah, karena itu, em, kami menghadirkan program kajian malam ini agar mudah-mudahan nanti keberangkatan kita tanggal 4 Desember nanti bukan hanya menghasilkan foto yang indah yang bisa kita posting di sosmed kita, tapi juga mudah-mudahan jiwa kita juga berubah, insya Allah, iman kita juga bertambah, dan hidup kita insya Allah mudah-mudahan bisa lebih terarah. Nah, ayah bunda, abang kakak semua, em, saya yakin bahwa eh, kita paham dan eh, menghidupkan Quran itu berarti menjadikannya sebagai kompas ya, kompas dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan kehidupan rumah tangga kita, di tempat kerja kita, cara kita berbisnis, mendidik anak, dan bahkan menghadapi ujian hidup gitu ya. Nah, Al-Quran, saya yakin bahwa kita paham Quran itu bukan hanya untuk dibaca pada saat kita lapang, tapi juga menjadi em, cahaya pelita kita saat gelap ya. Nah, Quran itu juga bisa jadi penenang saat gelisah, pengingat kita saat kita lupa, dan penguat saat kita hampir nyerah gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan pada saat kita menapaki kaki nanti di tanah suci, mudah-mudahan kita bisa lebih siap ya, bawa cahaya Quran itu ke depan Ka'bah, ke Raudhah, atau ke tempat-tempat mustajab lainnya yang selama ini kita rindukan. Jangan sampai nanti kita pulang hanya bawa oleh-oleh fisik, tapi pulanglah nanti insya Allah dengan perubahan. Perubahan diri menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi seperti yang Allah mau. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti kajian Umroh Living Quran bersama dengan Abi EN dan Bunda Mira. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, kepada Kak Fizadara, Bang Yogi, Abi EN dan Bunda Mira, serta seluruh jamaah yang selama ini mendukung perjalanan Fandigo Travel. Semoga Allah jadikan kajian malam ini sebagai majelis pemberat amal kebaikan kita dan juga pembuka pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Mas Fatwa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat Waalaikumsalam mendalam warahmatullahi sekali, wabarakatuh. sangat mendalam sekali sambutan dari Pak Irfan ini ya, Bapak Ibu semua.
harapannya sangat besar. Semoga Quran ini bisa menjadi kompas kehidupan kita baik dari semua lini yang akan kita temui ke depan nanti. Untuk selanjutnya, sambil saya menjapri-japri dan tim kepada jemaah yang lain, Bapak Ibu, kepada ABN dan Bunda Mira, kami persilahkan. Baik, mendengar sambutan dari Pak CEO tadi, seperti sudah cukup beliau mengawali daripada majelis malam hari ini. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'al lisana sidqi fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini. Allah perkenankan kita untuk bisa silaturahmi di pertemuan perdana online, eh, persiapan membekali diri insya Allah dalam perjalanan menuju hikmah, menuju Baitullah. Semoga saya doakan yang hadir malam hari ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sedang betul-betul menyiapkan diri. Kita ingin dapat penilaian apa saat datang ke rumah Allah nanti. Penilaian Allah terhadap kita ataupun karya yang akan kita bawa di hadapan Allah nanti berbanding lurus dengan pengetahuan atau ilmu yang hari ini kita miliki. Alhamdulillah, bersyukur juga hadir di tengah-tengah kita semuanya, ya kan? Ada sahabat-sahabat saya, ada Kak Fiza, ada Bang Yogi yang saya yakin dari HT-nya pasti lagi syuting, lagi mengontrol, ya kan? Tidak apa-apa untuk Bang Yogi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam, Masya Allah. Memang pejuang keluarga tuh loh, ya kan? Nampak-nampaknya Pejuang, THR teman saya nambah tahun ini gitu lah ya. Amin pejuang Allahumma amin. Pampers Pak Abi. Pejuang camper. Oke. Dan Pak Irfan juga baru pulang umroh landing ya kan, Masya Allah langsung menipati Zoom. Harusnya dia pedal malam ini, tapi bela-belakan untuk ikut Zoom membersamai jemaah umroh. Oke, kawan-kawan rahmati Allah. Bang Fatwa dan teman-teman, ada Pak Afdal dan kawan-kawan agent lainnya mungkin yang hadir, silakan di-mention, diingatkan jemaah yang hadir. Harusnya mungkin ada seratusan lebih yang hadir ya. Ya kan, diingatkan lagi di telepon bila perlu, ya kan. Kalaulah sering teman-teman kita bilang tuh seperti ini, ntar kalau lu masuk surga, ingat-ingat gua ya, cari gua ya. Nah, sebelum sampai ke surga, di dunia dulu lah ingat teman-temannya. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang juga ada saudara kerabatnya yang belum hadir. Baik kawan-kawan yang rahmati Allah, mungkin saya mulai dengan sebuah pertanyaan biar kita lebih enak diskusi karena saya yakin banyak yang hadir di sini, apa namanya, orang-orang yang dipilih sama Allah ini orang spesial gitu loh. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa banyak di antara orang yang pulang dari Baitullah atau pulang umroh, tapi tak merubah jati dirinya? Tidak terlalu banyak berdampak memperbaiki dirinya. Ya kan? Waktu di Ka'bah, rajin banget sholat 5 waktu. Balik umroh, tetap aja akhirnya balik lagi dengan gaya lama. Kalaupun dia sholat, sering terlambat, bahkan juga tidak sholat lagi. Kenapa banyak orang pulang umroh, tadinya semangat baca Quran, waktu di sana pulang umroh, lupa lagi, kayak gitu loh. Nah, maka dari pertanyaan itu ada yang bisa bantu jawab? Kenapa lah kira-kira? Ayo.
Why? Karena kurang persiapan hatinya, Ustadz. Oke, karena Karena kurang persiapan hatinya. Apalagi? Dan bisa cerita? Ayo, kenapa demikian? Tadi di Baitullah pakai jilbab. Pulang Baitullah, bukan lagi tidak pakai jilbab. Ikan amat sangat kurang dah bahan bajunya. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka sederhananya, kenapa bisa demikian? Biar kita tidak kegeeran. Benar adanya hidayah itu mahal. Sebagian orang sibuk dengan ritual daripada ibadah, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar paham makna daripada nilai ibadah itu. Nah, maka pertanyaannya, kok bisa ya Ustadz tapi kok ketangkap terindikasi melakukan tindakan asusila, kok bisa ya? Ya kan dia kan pejabat di Kementerian Agama, tapi kok korupsi gitu loh. Kok bisa ya? Nah, maka ketika saya banyak merenung, banyak melihat sekilas, semoga Allah jaga kita semua ya, ternyata ada perbedaan antara ritual dan spiritual. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kebanyakan orang, ya kan, sibuk dengan ritualnya. Tapi ritual itu rutinitasnya, kegiatannya, aktivitasnya. Tapi hanya sedikit orang yang memahami nilai spiritualitasnya. Maka gimana caranya untuk dapat nilai spiritualitasnya? Itulah kenapa kita sama-sama belajar malam hari ini. Saya juga belajar daripada ayah bunda. Jadi tujuan majelis kita malam hari ini, ya kan insya Allah sampai sebelum hari H, sebelum hari manasik, kalau bisa ada 2 sampai 3 kali pertemuan dalam rangka menyiapkan bekal keilmuan agar perjalanan kita di puncak rukun Islam ini bukan hanya perjalanan ritual, bukan hanya berpikir bagaimana tawaf, rutinitas, sa'i, bolak-balik ke masjid, hotelnya apa, tetapi yang diharapkan adalah Allah kasih kepahaman kepada ayah bunda, ya kan, makna dari perjalanan umroh ini, apa yang menjadi tujuannya, apa makna daripada tawaf, apa makna daripada sa'i, apa maksud daripada tahallul, ya kan, dan kenapa harus berihram, kenapa ihram itu putih, dan sebagainya. Disinilah kita sama-sama belajar dan mengilmui diri kita sendiri. Sehingga membuat kita makin kagum dengan Allah, dan yang membuat kita ketemu pesan dan makna dalam perjalanan. Itu dulu. Nah, maka karena mengingat majelis ini menjadi majelis yang penting, ya kan, saran saya jika tidak ada uzur, ya kan, karena sebenarnya keberkahan ilmu itu bukan terletak kepada ilmunya. Oke, karena kalau hanya pengetahuan, ayah bunda bisa buka YouTube hari ini lengkap, itu udah tutorial tentang umroh. Tapi keberkahan ilmu, keberkahan itu apa sih? Ilmunya jadi melekat, masuk ke pikiran kita, turun ke hati, akhir timbul energi. Oke, masuk ke pikiran kita, turun ke hati kita, dan menjadi sebuah energi yang akhirnya membuat kita punya strong why untuk mengamalkan. Dan salah satu jalan dan cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu ada kesungguhan dalam belajar. Karena tidak akan pernah seorang penuntut ilmu mendapatkan keberkahan ilmu jika energinya dalam mempelajari ilmu itu tidak lebih sungguh-sungguh daripada yang menceritakannya. Karena ilmu ibarat air yang turun dari langit seperti air hujan, agar bisa menampung air tersebut, maka butuh wadah. Dan kalaulah misalkan dianalogikan seperti air dalam kemasan, jika air debitnya 1 liter, maka kemasannya harus lebih besar. Nah,
Jika air debitnya 600 mili yang kita minum, air mineral itu, maka botol ya harus lebih besar daripada 600 mili. Kalau nggak tumpah. Nah, itu analoginya. Artinya, kita yang sebagai pembelajar ini, sebagaimana saya juga belajar dari guru-guru saya, harus menyiapkan wadah yang serius. Kalau saya hadir dengan membuka kamera, duduk serius mempelajari, maka demikian juga saya harapkan teman-teman. Kebayang nggak? Kalau saya sampai ngisi Zoom kayak gini misalkan. Motor. Jadi, menurut kawan-kawan gimana Kenapa tuh? kira-kira? Mantap nggak ilmunya? Misalkan seperti itu. Maka kan tidak sampai ilmunya. Itu hanya contoh ya. Artinya, saya pengen ngajak teman-teman sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Biar nanti ini kita bukan hanya persiapan untuk sekedar mau praktek sholat. Kita bukan hanya sekedar untuk hanya menyambut Ramadan. Tapi ini ibadah yang mahal, butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. Dan amat rugi sekali jika perjalanan yang mahal ini, yang penuh dengan pengorbanan ini, yang sejatinya Allah sudah pilih kita, tetapi justru kita tak mendapatkan makna yang dalam akan perubahan diri. Jadi bagi yang mungkin tidak ada uzur, bisa siapkan catatan, buka kameranya, duduk dengan tenang, bikin status di WhatsApp, maaf, lagi slow respon, lagi belajar. Jika mau nagih, besok aja gitu ya. Tapi kalau mau transfer, ini nomor rekeningnya. Nah, gitulah ya Bunda. Oke, baik. Sudah siap belajar? Ah, Siap, semangat 45. ya, Oke. Yang sudah siap katakan siap. siap. Oh, Siap, Ustaz. mantap. Ya, bukalah dulu kameranya. Jadi biar saya tahu wajah-wajah gantengnya gitu loh. Nah, yang cantik. Dekat Nurul di Depok. Baru nampak wajahnya sudah glowing. Sama seperti cahaya lampu di Madinah yang menyala. Amin. Nah, amin ya. Sebelumnya saya ingin tanya. Yang belum pernah umroh, silakan komen dulu. Katakan saya. Yang belum pernah umroh. Yang belum pernah. Berapa orang yang belum pernah? Ada? Atau udah pernah umroh semua? Kalau udah pernah umroh berarti saya ganti materi. Oke, ada Kang Farid satu orang. Berapa orang lagi yang belum pernah umroh? Kak Sesar dua orang. Siapa lagi yang belum pernah umroh? Ais. Siapa lagi? Cuma dua orang aja. Masya Allah, berarti yang lain nih udah undangan kedua kalinya. Berarti perjalanan 49 orang ini yang berangkat ini adalah perjalanan hanya untuk mengantarkan Bang Farid, ya kan, Kak Sesar Ayu, dan Kak Kavi umroh. Nah, gitulah ya. Ya kan, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ayah benar rahmati Allah. Sejatinya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi sebelumnya, tadi mungkin sudah dijelaskan sekilas, tak kenal maka ta'aruf, nama saya Adi Pratama, biasa dipanggil EN, hari-hari 25 jam khidmat di Masjid Ismuh Yahya, Pontianak, Kalimantan Barat. Sehari-hari ngasuh di masjid. Nah, kesempatan tanggal 4 Desember ini tidak ada yang kebetulan. Allah perkenankan, ya kan, Allah izinkan saya jadi teman perjalanan ayah bunda, ya kan. Insya Allah merangkap teman perjalanan, tour leader juga, mutawif juga, semuanya dah pokoknya. Itulah dah. Inilah kelebihan dari travel kita bersama-sama ini. Nah, maka saya pingin punya teman perjalanan, doa dan harapan saya adalah mengajak ayah bunda semuanya di perjalanan ini mendapatkan puncak daripada balasan ziarah ke Baitullah. Apa itu? Mabrur dan mabrur. Karena Amin. kalau hanya sekedar sah, ya kan, insya Allah 90% orang beribadah umroh itu kalau menjalankan
rukunnya sah. Tapi kalau bicara mabrur dan mabruro, diterima ya kan Allah atas kebaikan dikerjakan, wallahu alam bisawab. Itulah dia. Itu kenapa Nabi Ibrahim ketika selesai menegakkan Ka'bah, dia bukan bikin musola, bukan bikin surau, masjid, tetapi Ka'bah yang menjadi kiblat sholatnya umat Islam di seluruh dunia, lalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami kerjakan ini ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak buru-buru yang langsung datang depan Ka'bah, habis buat Ka'bah, ya Allah sehatkan aku, panjangkan umurku, kayakan aku, kasih aku jodoh yang terbaik, bantu aku lunaskan hutangku ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku, rubahlah suamiku jadi yang lebih baik, solehkan anak-anakku. Tidak ada catatan doa itu Nabi Ibrahim. Artinya kalau ada orang yang paling berhak dan layak berdoa banyak, itulah Nabi Ibrahim. Benar? Nah, tetapi malah Nabi Ibrahim setelah menegakkan Ka'bah, tak ada berdoa sebanyak bagaimana sebanyak jemaah pada umumnya. Nabi Ibrahim cuma meminta sama Allah, ya Allah terimalah yang aku kerjakan. Berarti ketika kita depan Ka'bah langsung dengan segudang doa saja, berarti udah beda style dengan gayanya Nabi Ibrahim yang harus kita contohi. Nah, karena sejatinya untuk mendapatkan amalan yang diterima sama Allah itu tidaklah mudah. Itulah kenapa Nabi Ibrahim minta diterima sama Allah. Oke? Nah, itu dulu. Jadi, tujuan kita belajar ini, tujuan manasik ini, agar ayah bunda, semua jemaah yang dirahmati Allah ini, diizinkan amal ibadah umrohnya diterima sama Allah. Mau? Mau enggak Mau, dapat gelar mabrur-mabrurah? mau. Kamu Mau, oke. Apa sih ciri-cirinya orang tuh dapat gelar mabrur dan mabrurah? Satu, Allah takdirkan makin suka sholatnya. Yang kedua, makin suka ngajinya. Yang ketiga, makin suka sedekahnya. Yang keempat, makin mudah memaafkan orang lain. Yang kelima, makin mudah minta maaf jika dia salah. 5 ini ya, ayah bunda pegang. Oke, itulah tujuan kenapa kita belajar. Nah, baik. Yang tadi semuanya masih mukadimah, saya masih menceritakan keberkahan majelis dan tujuan majelis ini. 2 hal dulu biar kita nyambung. Kita bersepakat. Nah, karena kita sudah bersepakat, maka sekarang saya mulai dengan sebuah statement sederhana agar kita ini tidak terjebak dalam cara berpikir korun. Korun itu orang yang hidup di zaman Nabi Musa, lalu dia dikayakan oleh Allah, lalu dia orang-orang pingin banget punya kehidupan kayak korun, kaya raya, bisa memiliki banyak hal. Ya kalau korun hidup zaman sekarang tuh dia rajanya flexing dah, kalah ada semua orang. Dan semua orang akhirnya menginginkan hidup seperti korun. Tapi ternyata begitu orang-orang tanya, korun gimana sih kamu kaya? Korun akhirnya mengatakan, aku ini kaya karena kecerdasanku. Nah, ternyata pengakuan korun tanpa sadar mengatakan kekayaannya karena dia yang cerdas dan kerja keras, maka korun dihukum sama Allah, dijelaskan di surah Al-Qasas, ditenggelamkan bersama harta-hartanya, disebutlah harta karun. Demikian juga kita, Bapak Ibu, Ayah Bunda rahmati Allah. Kita bisa terdaftar dan sedang harap-harap cemas, ya kan, H2C sampai menjelang tanggal 4 Desember. Bukan karena kita kaya. Bukan karena memang kita kerja keras lalu kita punya uang. Bukan juga karena kita hebat. Oke?
Bukan karena, oh kita udah niat banget umroh. Bukan. Ini dulu yang mau saya luruskan. Karena salah niat, salah hasil. Beda niat, beda hasil. Jadi kita termasuk bisa berkumpul di Zoom ini bahkan sekalipun karena Allah yang pilih. Ada orang yang niat untuk umroh tapi belum Allah mampukan. Ada yang mampu, punya uang, punya waktu, punya harta, tapi tidak diberi niat sama Allah. Maka ayah bunda yang hari ini hadir, oke, bahkan yang terdaftar untuk jadi calon jemaah insya Allah, itu pun disaring lagi. Ada yang sekedar berangkat nanti jadi cuman ritual, ada yang benar-benar berangkat spiritual untuk sungguh-sungguh belajar. Tetapi itulah cara Allah men-screening hamba-hambanya. Maka kita hadir di Zoom malam hari ini, sekali lagi bukan karena kita terdaftar. Toh banyak terdaftar, tapi tidak bisa dapat ilmu malam hari ini. Oke, dan kita bisa sampai, insya Allah nanti jadi calon jemaah umroh, itu karena Allah yang pilih. Kesadaran itulah yang harus dibangun. Dan Allah sudah sebutkan di Al-Quran, wa anna tartuka, dan kami telah memilihmu, kata Allah di surat Toha di ayat ke-13. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah setiap pesan yang mau aku sampaikan, kata Allah. Dan Allah jelaskan lagi di surah Al-Hajj di ujungnya, yaitu ayat ke-78. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berjuang praktek ibadah jihad, bukan perang ya, jihad, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan dia telah memilih kamu, kata Allah, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam dalam agama suatu kesempitan. Artinya Allah tidak membuat kita susah dalam beragama, dalam menjalankan maunya. Yang susah itu adalah pikiran kita. Maka malam hari ini orang-orang yang ditakdirkan Allah, pertama karena Allah pilih. Nah, satu, karena dipilih Allah. Surat Toha ayat 13. Itu dulu cara berpikirnya. Lantas, kalau sudah dipilih, harus ngapain? Nah, karena kita ini sudah dipilih sama Allah, tentu sebenarnya tujuan Allah milih berarti ada pesan yang mau disampaikan Allah. Nah, ini dulu mindset yang kedua yang ingin saya ajak ke ayah bunda. Sejatinya orang-orang yang sudah dipilih sama Allah berarti dia sudah menemukan satu langkah awal dalam perjalanan ia meraih surga. Kita kesampingkan dulu umroh. Kita ngelihat hidup jauh lebih utuh. Bahwasanya hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita inginkan. Oke. Inilah hidup. Nah, di akhirat nanti cuma dua pilihannya, surga atau neraka. Lalu ternyata kalau ditanya pasti kita pingin masuk surga atau neraka, pasti orang jawab pingin masuk surga. Dan kalau kita ngelihat, jadi saya ini pingin coba menyederhanakan dulu biar kita nggak kejebak dengan ritualnya. Kita ngelihat utuh perjalanan ibadah ini. Nah, tentu dari semua aktivitas kita, siapapun latar belakang yang hadir malam hari ini, mau dia pejabat, dia artis, tokoh politik, ustadz, karyawan, ibu rumah tangga, semuanya
punya kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama pingin meraih ridho Allah sehingga mendapatkan surganya Allah. Setuju? Itu kan kesamaan kita? Oke. Nah, maka ternyata setelah kita lihat bahwa benar adanya orang-orang yang ditakdirkan masuk surga hari ini adalah orang yang menemukan dan berhasil mengerjakan tugas dalam perjalanan. Nah, inilah dia. Kita melihat, oh ternyata misi hidupnya Nabi Musa itu untuk mendakwahi, ya kan, Fir'aun. Ini misinya Musa. Boleh nggak Nabi Musa sebenarnya secara manusiawi meninggalkan Mesir, tidak mempedulikan Fir'aun? Boleh nggak sebenarnya? Boleh nggak kira? Misalkan Musa pindah ke Cibubur gitu loh, Cibubur country, ya kan, karena banyak Fir'aun. Nah, boleh nggak kira-kira? Boleh, ya kan, saat pindah ke Indonesia, ya kan. Dan itu pernah dilakukan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan marah, maka Nabi Yunus dihukum Allah dengan 3 kegelapan. Laut, malam, laut, dalam perut ikan. Nabi Yunus bukan membunuh, bukan mencuri, bukan judi, bukan merampok, bukan riba, bukan zina, hanya meninggalkan amanah dalam keadaan marah. Kita lihat lagi, begitu Nabi Musa menjalankan tugasnya, mendakwahi Fir'aun, maka Musa dicatat sebagai hamba yang berprogres istilahnya. Kita lihat Bilal bin Rabah. Apa yang membuat dia ditakdirkan masuk surga? Muazinnya. Nah, kita lihat lagi Utsman bin Affan. Apa yang dipilih Allah? Oh, Utsman menggunakan hartanya untuk dakwah dan mensistemasi mushaf. Kita lihat lagi, misalkan Nabi Sulaiman. Apa dakwanya kepada Balkis? Kita lihat lagi Ibrahim, dakwanya, tugas-tugasnya salah satunya, oke, memerangi berhala. Nah, tercatat dan masih banyak kisah lainnya, tercatat ketika seorang manusia berhasil menemukan perannya, manusia berhasil menemukan perannya atau tugasnya, maka dia menemukan tiket surganya. Gitulah analoginya ayah bunda. Ketika manusia berhasil menemukan perannya, maka dia berhasil menemukan tiket surganya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira apakah dari 54 orang yang hadir ini, kita sudah sama-sama tahu apa sih peran kita di dunia ini? Tentu Allah tidak ciptakan Pak Irfan hanya sekedar menjadi pengusaha travel. Allah, terus apa untungnya buat aku, kata Allah. Aku kan siar ya Allah. Iya, siarkan, kau sudah dibalas. Ya kan? Allah tidak ciptakan Bang Yogi hanya sekedar jadi sutradara. Yang tadi katanya untuk cari pampers, itu kan untuk kewajibanmu pada istrimu. Ya kan? Allah ya kan untuk abang. Allah tidak ciptakan Kak Fiza hanya sekedar menjadi seorang aktor. Allah tidak ciptakan misalkan Bang Kiki atau Pak Afdal hanya sekedar menjadi agen umroh. Enggak. Tapi Allah ciptakan kita masing-masing pasti punya peran.
Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah teman-teman sudah tahu peran yang Tuhannya inginkan, Tuhan yang Allah inginkan untuk bekal kita kembali nanti? Udah pada tahu belum, ketemu nggak kira-kira? Udah ada yang ketemu? Cek, cek. Masih ada? Bingung mau ngetik apa kan kita kan? Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk beribadah kepada Allah. Oke, bagus jawaban Noah Farid. Nah, saya jadi teringat ada seorang ulama. Makanya semua rangkaiannya ini ibadah gitu ya. Sholat ya ibadah, ngaji ya ibadah, ya kan? Lantas ada satu kisah di mana ada seorang alim yang konon sudah beribadah 80 tahun, lalu dikisahkan di zaman Nabi Musa kalau tidak salah, dia wafat, lalu dengan confidennya menanyakan kepada malaikat, di mana letak surgaku? Kok kau percaya diri sekali bertanya itu? Kata malaikat. Ya kan aku sudah beribadah 80 tahun, tidak pernah bikin maksiat. Baiklah, kalau kau mau hitung-hitungan, akan aku scanning semua ibadahmu. Di-scanninglah seluruh panca indera ibadahnya. Mata, telinga, tangan, kaki. Ternyata yang ditakdirkan masuk surga cuman bola matanya. Sisanya dilemparkan ke neraka. Karena tidak sesuai requirement-nya Allah. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Mana dalilnya? Surah 46. Ayat ke-15. Orang-orang yang sudah umurnya sampai 40 tahun, lalu berdoa, ya Allah, tunjukkan aku cara mensyukuri nikmat yang kau telah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat amal soleh. Bukan hanya amal soleh, tetapi yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Doa yang sama yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman ketika berjumpa dengan semut. Doanya minta ajarkan cara bersyukur dan cara berbuat baik yang Allah ridho. Nah, jadi ternyata amalan tugas setiap hamba masing-masing itu spesifik. Itu kenapa tidak ada cerita orang masuk surga karena sholatnya. Tidak ada cerita orang masuk surga karena bacaan Qur'annya. Jarang, belum pernah dengar. Tapi orang masuk surga karena gendong emaknya dari Yaman ke Mekah, Uwais Al-Qarni. Orang masuk surga karena memberikan minum ke seekor anjing, seorang pelacur. Orang masuk surga cerita seorang nenek-nenek yang wafat yang kerjanya setiap pagi menyapu pelataran Nabawi. Nah, apa maksud arah pembicaraan yang saya ingin sampaikan ke bunda-bunda, ayah bunda ini? Biar kita tidak overclaim. Aku kan sudah beribadah. Ibadah yang mana kata Allah? Karena aku punya pesan. Itu kenapa setiap nabi, kalau hanya sekedar generate, maka harusnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ceritanya cuma yang ditonjolkan cerita sholat, cerita mengabdi, cukup. Tapi ternyata semua orang punya amalan yang itu Allah ridhoi. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, jadi ternyata amalan yang Allah ridho itu berarti amalan yang Allah suka banget sama kita. Dan ciri-cirinya, jika Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan untuknya, maka dihadirkan ketenangan, dicabutnya kegelisahan. Apapun itu kondisinya. Tidak ada hubungannya punya duit dan tidak punya duit. Tidak ada hubungannya sendiri atau berpasangan. Tidak ada hubungannya kaya atau miskin. Kenapa?
Dan itu sudah terjadi kepada Nabi Musa, dicontohkan di Quran. Ketika Nabi Musa dikejar, maka sesungguhnya kita benar-benar tersusul, kata pasukan Musa. Qala ashabu Musa, berkatalah pasukan Musa, inna lamudrakun, kita dikejar nih pasukan sama Fir'aun nih. Apa jawaban Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah tuh lagi sama kita, lagi bareng kita. Dan kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahannya adalah seperti gunung yang besar. Di sana kami dekatkan golongan yang lain, kami selamatkan Musa dan orang-orang bersamanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Laut yang sama adalah laut yang menyelamatkan Musa, dan laut yang sama adalah laut yang menenggelamkan Fir'aun. Tanah haram yang sama ada tanah haram yang membuat baginda Rasul para sahabat masuk surga, dan tanah haram yang sama Mekah dan Madinah adalah tanah haram yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka. Demikian juga dengan Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, masuk neraka. Jemaah yang sama-sama berangkat di Van Diego adalah travel yang sama di Van Diego. Ada yang pulang dengan hikmah, tapi tidak menutup kemungkinan ada pulang juga yang mungkin tak dapat apa-apa. Travelnya boleh sama, tapi rasanya belum tentu sama. Karena tergantung seseorang, tergantung ilmunya, tergantung kesungguhannya. Itulah saya bilang minta, ayo kita bareng-bareng belajar. Nah maka, balik lagi. Setiap hamba yang ditakdirkan masuk surga adalah mereka yang menemukan tugasnya dalam perjalanan hidup ini. Sebagaimana nama-nama yang disebutkan di atas. Maka ciri-cirinya orang mengerjakan, kan saya ketemu, Bang, Ustadz, saya udah sholat, saya ini udah sholat malam, saya udah ngaji, tapi kok ternyata tetap ya masalah saya belum kelar-kelar. Nah, karena orang terlalu sempit memaknai menghamba kepada Allah tuh, dia pikir cuma sholat. Menghamba kepada Allah tuh dia pikir cuma baca Quran. Apalagi yang jarang sholatnya, apalagi yang tidak baca Quran. Dipikir menghamba ke Allah itu, ya kan, cuman agenda ritual. Padahal ayatnya jelas, amanu wa amilu solihat, beriman dan berbuat kebaikan. Nah, oke. Maka ciri-ciri sekali lagi, di mana dalilnya? Surah 2 ayat 38 sama surah 89 ayat 27. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda, kalau kau ketahui petunjukku, ikutilah. Ya fala khaufun alaihim walahum yazanun, maka tidak ada ketakutan dan kesedihan. Ayat surah Al-Fajr, ya Tuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, jika engkau ridho, aku juga ridho, maka Allah kasih ketenangan. Nah, inilah sebenarnya goals besar dalam perjalanan ke Baitullah yang mau kita kejar. Apa itu? Perjalanan menemukan message, menemukan pesan. Jadi kawan-kawan jemaah, insya Allah calon jemaah umroh tanggal 4 Desember nanti, ya kan, goals besarnya itu bukan tentang hanya sekedar selesainya melaksanakan ibadah tawaf, selesainya melaksanakan ibadah, bukan hanya sekedar dapat, oh udah sholat di Raudhah, atau punya keberhasilan nyium Hajar Aswad. No, bukan hanya itu. Saya contohkan misalkan, izin ya, Bang Kiki kerja di mana Bang Kiki? Di kantor mana? Izin Ustadz, di Ya, dinas sosial Ustadz. dinas sosial. Ya Ustadz. Oke, di kota mana? Jakarta Ustadz. Oke, saya analogikan ya, misalkan Bang Kiki ini kepala dinas sosial di kota Jakarta, amin. Saya stafnya. Maka, manakah posisi yang menguntungkan yang membuat saya bisa direkomendasikan oleh Bang Kiki naik jabatan?
Posisi pertama, saya adalah orang yang terus datang ke Bang Kiki menceritakan, Bang Kiki kayaknya saya butuh perangkat MacBook deh buat kerja. Besok lagi Bang Kiki, kayaknya saya ini butuh apa kendaraan dinas operasional lah, mobil operasional buat ngecek masalah-masalah di lingkungan. Bang Kiki, tolong dong ruangannya dikasih AC biar enak, AC-nya ganti yang baru yang mungkin 1 PK biar dinginnya kuat, kan Jakarta udah panas sekarang. Bang Kiki, boleh nggak kira-kira nanti di kantor kita di pantry-nya itu disiapkan deh mesin mesin kopi biar enak kon-kon kerja. Itu gaya pertama. Di mana saya datang sebagai staf melapor kepada atasan kepala dinas menceritakan semua kepentingan agar saya mudah. Atau yang kedua, Bang Kiki, kira-kira tahun ini apa proyek yang mau kita tuntaskan dan apakah yang bisa saya kerjakan, Bang Kiki? Bang Kiki, kira-kira Bang Kiki, menurut Bang Kiki, eh, dari evaluasi pekerjaan bulan lalu, apalagi yang harus saya tingkatkan? Pak Kiki, oh iya, Pak Kiki makan siang ini mau makan apa? Saya kebetulan mau keluar. Kalau menitip Pak, saya beliin. Kebetulan saya mau makan sate kambing nih, ada enak. Papa mau? Oh, Pak Kiki, Pak Kiki saya lihat tadi mobilnya kotor. Boleh nggak saya bantu bersihkan Pak? Kira-kira sikap seperti apakah yang membuat saya jadi stafnya Bang Kiki yang mudah atau direkomendasikan bisa dekat dengan Bang Kiki bahkan naik jabatan? Sikap yang pertama atau sikap yang kedua kira-kira? Sikap kedua Ustadz. Oke. Nah, itulah sikap para nabi. Itulah sikap Nabi Sulaiman dengan doa Robbi auzi'ninya. Itulah sikap Nabi Ibrahim dengan doa Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihinnya. Semua para nabi sibuk cari pesan apa yang aku kerjakan. Oke. Nah, maka bahkan yang menariknya lagi adalah ketika Rasulullah ditakdirkan Allah dalam kondisi yang epik, klimaks, ngedon banget ketika wafatnya Hamzah dan Khadijah, ditambah lagi habis itu beliau berpikir dapat suaka perlindungan politik di Taif tempat ibu persusuannya Halimatus Sa'diyah, tapi ternyata di Taif justru disikat, dihina, dipukul, dicaci maki, habis babak belur, dan akhirnya Rasul keluar dari Taif dan dalam keadaan gawat banget, ya kan, buruk banget, ya kan. Tapi ternyata Allah hadiahkan karena Rasulullah ridho. Bahkan waktu itu Jibril sudah diperintahkan Allah membalikkan bukit Asabandain untuk menimpakan penduduk Taif. Rasulullah bilang jangan. Ketika Rasulullah ridho, maka yang terjadi efeknya turunlah surah Yusuf untuk menghibur Rasulullah. Kan bisa bayangkan vibe hatinya nih, suami istri kagak ada, paman kagak ada, dihajar, habislah, fisik habis, hati habis, tapi beliau tetap ridho dan baik sangka, insya Allah dari penduduk Taif lahir. Nah, maka lahirlah ulama-ulama hebat dan turunlah surah Yusuf untuk menghiburnya. Dan puncak keridoan Rasulullah apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu satu langkah lagi di atas umroh, di atas menyium Hajar Aswad. Level grade ibadahnya udah di atas itu. Langsung jumpa sama Allah. Logikanya. Logikanya. Ketika jumpa sama Allah tuh kan curhat dong bos. Ya Allah ndak kuat aku Jawa sendirian. Pulang ke rumah udah ndak ada istri. Yang backing aku kagak ada kayak dulu kayak Hamzah. Capek aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kirimkanlah kekuatanmu, pasukanmu. Harusnya kan demikian. Tapi tidak pernah kita mendengar redaksi cerita demikian. Justru dalam jalan kelelahan fisik dan kehancuran batin, ya kan, Rasulullah berangkat perjalanan Isra Mi'raj dengan perjalanan untuk mencari tugas. Turunlah perintah sholat. Dapatlah proyek sholat. Apa yang bisa disimpulkan dari semua puzzle-puzzle cerita tadi? Kalau jemaah pada umumnya berangkat ke Baitullah dengan proposal kepentingannya,
Maka saya ingin mengajak orang-orang yang berangkat 4 Desember ini, kita kesampingkan itu dulu. Marilah kita berangkat sebagai hamba Allah yang tahu diri, yang ingin menemukan tugas hidupnya. Sepakat nggak kira-kira? Setuju? Sepakat. Oke. Mulai dapat point of view berbeda. Oke. Jadi kita berangkat sebagai hamba yang tahu diri. Dari hamba yang mengerti peran. Sehingga dalam perjalanan ini, namanya saja kita yang sedang butuh Allah. Namanya saja lagi mencari peran dan jati diri. Nah, tentu ini yang harus kita siasati. Ini yang harus kita strategikan. Ini yang harus kita cari tahu. Apalah. Jadi ternyata point of view yang bisa kita pelajari dari perjumpaan Allah dan Rasul adalah menemukan misi. Kalaulah Rasulullah sedekat itu ke Allah saja, fokusnya minta misi, apalagi yang kita bukan berjumpa langsung, baru bertandang ke depan rumahnya, depan pintu rumahnya, ya kan? Kalaulah kita langsung datang dengan jadi hamba yang oportunis, langsung ngeberondong Allah dengan kepentingan kita, itu yang buat pintu rumah belum terbuka. Tapi kalau kita datang, Pak Kiki di dalam, saya depan ruangan, Pak Kiki minta laptop dong. Ganggu aja nih orang. Pak Kiki minjem mobil dong. Ganggu aja nih orang. Tapi kalau saya balik, Pak Kiki izin mau ngantarin sate Padang, dibukain enggak pintunya? Silakan Dibukain masuk, enggak? Ustaz. Silakan masuk, ya kan? Nah, mau nggak sih digituin Allah? Ya kan? Welcome Pak Dadan, welcome Kak Dian, welcome Kak Nurul. Gitulah dia. Jadi maksud umroh living Quran ini adalah umroh menemukan pesan Allah. Lewat mana pesan itu? Bukan, nggak mesti apakah Isra Mi'raj, nggak begitu. Pesannya itu sudah Allah tuliskan di 6.236 ayat. Dan setiap orang insya Allah punya peran beda-beda. Nah, itulah sejatinya muqaddimah penjelasan umroh the living Quran ini. Nah, lalu apakah kalau kita datang dengan proposal kepentingan Allah, kita malah terus kepentingan kita gimana, BN? Saya kan juga pingin sembuh, saya pingin nikah, saya pingin punya rumah, saya pingin punya mobil. Kata Allah yang maha kaya, dan Allah sudah sebutkan di Quran, di surah Al-Baqarah ayat ke-200, banyak orang habis melaksanakan ibadah haji, ya kan? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah. Sebagaimana kamu menyebut membanggakan nenek moyangmu, maka berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang-orang yang doa, ya Allah berilah kami kebaikan dunia. Dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Ngapain capek-capek menikmati dunia? Dan kita dikasih rumah, mobil, jabatan, rumah tangga, anak, oke semuanya. Tapi justru di akhirat miskin. Di akhirat tak ada kesenangan. Di akhirat melarat. Kalau di dunia melarat, oke, masih cuman paling lama umur 60-70 tahun. Tapi kalau di akhirat melarat, na'udzubillah, abadi bos. Tidak ada bansos, Bang Kiki, betul nggak? Tidak ada bantuan sosial, ya kan? Tidak ada stripping, syuting, tidak ada dah, masing-masing dah. Nah, tidak ada follower, tidak ada. Nah, maka kata Allah, di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Artinya, ketika saya tadi datang ke Bang Kiki dengan gaya yang pertama minta semua fasilitas, belum tentu ke approval. Tapi begitu saya fokus, bantu nyuciin mobil, bantu ngerjain tugas, bantu Pak Kiki menyelesaikan KPI-nya sebagai kepala dinas, otomatis dong
Sunatullah. Kalau ada kesempatan promo jabatan, sayalah orang yang dipilih beliau. Ketika naik jabatan, udah otomatis, udah pasti dapat kesempatan. Misalkan jadi apa namanya, jadi kasih atau apalah ya, otomatis ruangannya sudah ber-AC, sudah otomatis dapat fasilitas komputernya, udah otomatis dapat kesempatan perjalanan dinas. Nah, inilah cara kerjanya Allah sesungguhnya yang tidak banyak orang pahami. Jadi bukan berarti ketika kita tidak meminta dengan Allah, justru Allah tidak kasih. Sebaliknya, ketika kita justru tidak meminta dan fokus maunya Allah, justru kita akan dapat berlimpah. Catat sebagai pakem cara berpikir. Ketika kita ya kan fokus dengan maunya Allah, bahkan malu meminta kepentingan kita, justru kita dapatnya lebih berlimpah. Itu yang saya bisa bercerita karena 10 tahun 12 tahun yang lalu saat umroh perdana, saya umroh tuh dalam keadaan minus, punya utang 1,8 miliar. Tapi guru saya bilang, jangan minta lunas, jangan minta bisnis, jangan minta kaya. Minta apa guru? Minta ampun aja ente. Tapi karena guru yang perintahin, saya ndak bantah. Fokus aja minta ampun. Nah, ini doa-doa minta ampunnya diajarin, ya kan? Atas izin Allah, secara sunatullah, secara teknikalnya, benar. Jadi, saya datang perjalanan umroh waktu itu, seperti seorang tersangka yang sedang dibawa truk tahanan yang akan sidang. Jadi nggak berani mikir macam-macam. Nggak sempat mikir mau nanya fasilitas hotel. Nggak sempat mikir mau apa namanya ngonten, apa belanja-belanja. Karena memang sedang punya utang. Ternyata masalah yang Allah hadirkan waktu itu adalah jalan yang saya rasakan sebagai kenikmatan saya untuk bisa sujud depan Ka'bah, menikmati ibadah, fokus dengan minta ampun. Nah, pulang umroh, singkat cerita, ada orang minta tolong jualin tanah sama istri. Kita kaflingin. Begitu kita kaflingin, di luar ekspektasi, di luar pikiran kita. Ya kan? Mungkin lebih daripada 400 sampai 500 kafling yang laku terjual di kala itu. Dengan komisi ya 3 sampai 4 juta. Lunaslah 1,8 miliar dalam waktu 5 bulan. Setelah saya ngaji baru ketemu ayatnya. Oh, pantas telah dilunaskan Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, Fakultus taghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhanmu. Ya kan? Innahu kana ghafaro. Sesungguhnya dia maha pengampun. Kalau Allah sudah ampuni, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Habis itu wayum didekum bi amwali wa banin. Dia akan lipat gandakan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anharo. Apa hubungannya? Nah, ini yang orang tidak pahami. Ternyata untuk kaya tidak minta kaya. Ternyata untuk anak tidak minta anak. Fokusnya minta ampun, dapatnya kaya, anak, dan kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Oh, ini yang Allah kasih ke saya. Amalannya cuma 1, minta ampun, hadiahnya 4. Dan ternyata para nabi demikian, baru saya pahami. Ya kan? Quran menjelaskan, coba kita perhatikan. Nabi Ayub sakit. Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa sakit. Dan engkau Tuhan yang maha penyayang. Jadi ternyata Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Tidak ada kata-kata Ayub minta sembuh. Cuman kasih tahu, gue lagi sakit nih ya Allah. Dan gue tahu banget, engkau tuh maha penyayang, lagi maha penyayang di antara apapun. Ayat 84-nya, fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durri. Maka kami perkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakitnya padanya.
kami kembalikan keluarganya padanya. Istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, ya kan? Lalu dikasih takdir istrinya hamil, sekali hamil kembar jadi balik lagi 12 anaknya. Kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dan untuk menjadi yang dilipat gandakan bukan hanya anaknya, ternaknya, hartanya, kebunnya. Apa hubungannya? Nah, ini tidak minta sembuh, tapi disembuhkan dan dikasih bonus. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Tidak, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak minta keluarkan perut ikan. Ayat 88-nya, fastajabna lahu, kami perkenankan doanya. Justru dikeluarkan perut ikan. Zakaria, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri. Tidak, istrinya bukan lagi mandul, tapi tidak punya kantong rahim. Mustahil untuk punya anak. Tapi bagi Allah ini sangat mudah. Kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan Yahya kepada Zakaria. Nah, inilah yang kita sebut umroh menemukan pesan. Dan setiap di antara kita punya pesan dan peran berbeda-beda. Saya punya jamaah umroh. Itu 2023. Saya lihat dia punya bisnis 1 miliaran lah omsetnya sebulan. Setelah ngobrol panjang, saya bilang, setelah banyak ayat yang diceritakan dalam setiap majelis, ternyata akhirnya saya bilang salah satu kalau antum ingin berubah lebih baik, pulang umroh ini, maksudnya fokuslah dengan yang hari ini menurut ente itu berat gitu ya. Nah ternyata dia sedang punya ganjalan hubungan dengan orang tua. Saya bilang bukan tentang benar dan salah dengan orang tua itu. Tetap yang namanya anak adalah anak, orang tua adalah orang tua. Balik fokus minta ampun sama orang tua. Meskipun secara matematika ente yang benar. Pulang benar, ikuti minta ampun. Begitu minta ampun, kebuka rezekinya. Umrohnya ndak minta rezeki, ya kan? Fokusnya minta ampun ke Allah. Dari Allah, Allah titipkan pesan suruh minta ampun, ngobrol, jalin silaturahmi lagi sama orang tua. Begitu terjalin sama silaturahmi, kadar Allah, laporan dia, Ustaz. Masya Allah nih pembeli makin rame. Ya kan, dia jualan perhiasan. Dari omsetnya, ya kan, 1 miliar naik langsung bermiliar-miliar. Itulah janji Allah. Nah, jadi setiap orang tuh punya pesan beda-beda. Nah, inilah tujuan kita berangkat umroh ini. Nah, pelajaran kita malam hari ini sedang menguatkan satu. Secara mindset perjalanan ke Baitullah itu adalah perjalanan pingin menjumpai Allah. Walaupun baru depan rumahnya. Nah, dan kita lihat dari dua sosok Nabi. Satu, perjalanan Rasul Nabi Ibrahim membuat Ka'bah cuma minta agar diterima doanya. Perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj hanya perjalanan untuk menemukan pesan sholat. Sama. Maka satu yang bisa disimpulkan malam hari ini kepada teman-teman semua, ayah bunda, jadikan 4 Desember ini adalah perjalanan untuk menemukan pesan apa yang Allah inginkan untuk personal kita masing-masing. Untuk Kiki, untuk Kak Fiza, untuk Kak Rosita, Abu Umar, Bang Yogi. Karena semua orang beda-beda pesannya. Dan ciri-ciri orang yang sudah menemukan pesan dan mengerjakannya, hadiah utamanya adalah ketenangan. Sama dicabutnya kesedihan dan kesusahan. La khaufun alaihim walahum yazanun. Nah, itulah dia sebagai muqaddimah. Nah, maka kenapa orang itu susah menemukan pesan dari Allah, padahal itu yang akan merubah hidupnya. Karena begitu Allah ridho, ya kan, Allah akan mudahkan. Nih ya, ini kisah nyata yang dialami. Saya putarkan pakai, antum nonton pakai ini ya. Bentar, biar orangnya langsung ceritakan. Hmm.
Ntar ya. Nah, ini kisah bagus nih. Cerita yang diceritakan oleh Bang. Satu si anaknya raja. Tempat keistimewaan. Pada malam itu di Mina, pada malam itu di Mina di tenda-tenda. Tapi pangeran pada malam itu di Mina di tenda-tenda. Tapi pangeran tentu beda dong tendanya sama rakyat jelata kan. Tapi malam itu dia sumpek. Akhirnya keluar tuh si pangeran, anaknya raja. Terus dia melihat ada bukit batu yang gelap. Nggak tahu dia juga kenapa. Apa yang mendorong dia pengen naik ke atas bukit itu malam-malam. Dia cuma bawa handphone, nggak bawa apa-apa. Sampai di atas, kaget dia. Ngeliatin ada satu kakek-kakek tua. Manusia, bukan setan, bukan jin, bukan malaikat. Tahu nggak kakek-kakek itu bilang apa? Dia bilang gini, kamu yang mau nganterin makanan malam saya hari ini, daging-daging kamu yang mau nganterin. Dia ngomong ke si pangeran tuh kayak gitu. Dia nggak tahu ini pangeran. Kata pangerannya, oh, emang kamu pesan makanan? Emang kamu ada pesan makanan online kah? Atau ada sesuatu, ada orang yang memang janji anterin makanan? Dia bilang enggak. Dia bilang, saya pesan ke Allah. Saya barusan berdoa, kata dia. Kalau dia bilang, ya Allah saya lapar, saya pengen makan daging yang enak. Kata pangerannya, kayaknya ini yang bikin saya langkah ke sini. Telepon pelayannya, tolong antarin makanan daging-daging semua ke sini. Dikasih tahu tempatnya. Nggak lama datang. Datangnya banyak. Melebihi dari kebutuhan dia makan sendirian. Terus dia bilang gini, alhamdulillah ini daging yang paling nikmat yang pernah saya makan, kata kakek itu. Kakek ini bilang lagi, sekarang saya butuh teh Yaman dengan daun mint, kata dia. Terus dia angkat lagi tangannya, ya Allah, ini makanan yang enak banget. Tapi saya lagi pengen minum teh pakai daun mint, kata dia. Pangerannya lihat kiri kanan. Kalian bawa daun mint sama teh, katanya ke pegawai-pegawai yang tadi. Enggak, cuman makanan aja, nggak bawa minum. Terus habis itu penasaran pangeran nih, siapa nanti yang akan datang nganterin gitu kan. Ternyata nggak ada yang nganterin, mereka turun ke bawah. Bawa makanannya, kakeknya itu juga pengen turun. Pas nyampe di bawah, datang tuh kafilah dari Yaman, pada mau haji. Terus kemudian ditawarkan makanan yang tadi. Daging-daging tadi banyak kan? Ditawarin, ini ada makanan tadi saya bawa kebanyakan cuman buat si kakek ini. Kalian mau makan silahkan makan, kata dia. Nah orang-orang ini yang tadi dikasih makan bilang, wah Masya Allah kita pas banget lagi butuh makan, lapar. Tapi saya cuman punya teh ini, kata dia. Teh ini coba diminum. Dia kasih 2 gelas, satu buat pangerannya, satu buat si kakek itu. Pas dituangin si kakeknya bilang, daun mintnya mana? Kata dia, oh iya sebentar ada daun mint. Jadi diambillah daun mintnya di tasnya. Ambil di beberapa daun, dipotong, dimasukin ke 2 gelas yang tadi si pangerannya sama si kakek tua. Lagi anget-anget minum. Diminum daun mintnya. Terus si pangerannya bilang gini, Masya Allah, selama ini saya hidup di istana, belum pernah menemukan teh ketemu daun mint itu yang kayak gini, ternyata rasanya enak banget, kata dia. Kakeknya kemudian bilang, selesai terima kasih, dan dia bilang kayak gini yang ketiga. Saya ngantuk, kamu pulanglah sana, kata kakeknya. Saya mau tidur, kata kakeknya. Dia duduk di batu-batuan. Terus dia doa lagi, ya Allah, saya nggak bisa tidur nih di atas batu. Saya mau tidur di kasur yang ada bantalnya. Pangerannya lihat lagi kiri kanan. Siapa nih nanti yang akan anterin kasur dan bantalnya buat si kakek ini? Nggak lama, datang tuh mobil dari pemerintahan Saudi, kerajaan-kerajaan, ngegelar tuh kasur-kasur, ada belasan kasur. Untuk yang kafilah-kafilah Yaman tadi yang baru datang. Di luaran kayak itu. Kakeknya bilang, saya boleh tidur di sana nggak? Oh iya boleh silakan. Akhirnya dia tidur tuh di kasur yang ada bantalnya. Tidur semua. Dan belum selesai. Dan luar biasanya lagi, diangkat lagi tangannya si kakek ini. Pangeran ini mau pulang nggak jadi-jadi deh. Dia lihat nih kakeknya. Doa apa lagi dia? Kakeknya angkat lagi tangan dan dia berdoa. Ya Allah, panas hari ini. Memang kita kemarin haji itu lagi musim panas. Ya Allah, kirimkan angin dingin, katanya. Dan nggak lama kemudian, saksinya siapa? Semua orang yang ada di sana dan pangeran ini. Kemudian datang tuh angin dingin. Jadi dingin kayak AC pada malam hari itu di titik itu. Akhirnya tidur dia. Pangeran ini ngapain coba kira-kira? Dia buru-buru lari balik ke tendanya. Dia teleponin semua ulama-ulama di Saudi. Dia tanya, ini ada siapa sini? Ini manusia atau bukan? Ulama yang dengar cerita itu buru-buru juga pengen tahu siapa ini orang.
Datanglah dua ulama besarnya Saudi kemarin. Bertiga sama pangeran itu buru-buru balik lagi ke tenda tempat si kakek itu tidur. Ketemu nggak kakeknya? Ketemu lah, kan manusia. Bukan cerita dongeng ini, bukan malaikat. Ketemu dia sama bapak kakek tadi. Terus kakeknya bangun. Udah mendekati subuh. Dia mau sholat malam. Dia bilang, saya mau wudhu. Pangerannya nanya, saya mau tahu kamu ini sebenarnya siapa? Kata pangerannya. Saya dari tadi penasaran kamu itu siapa. Kata dia, saya hamba Allah, kata dia. Hamba Allah biasa sama seperti kalian semua. Pangerannya dibilang sama seperti kalian semua, nggak ridho dia. Dia keluarin kartu nama. Dia bilang, saya pangeran. Ini dua ulama besar, emang kamu nggak tahu? Katanya orang ini, saya tahu. Kalian adalah hamba Allah, sama seperti saya, nggak ada bedanya. Kata pangerannya, kalau nanti, nih kartu nama saya pegang, kalau nanti kamu butuh apa aja, karena kamu orang soleh kata dia, kamu butuh apa aja, tanya ke saya, minta ke saya. Sama dia dikembaliin lagi tuh kartu nama. Kata dia, saya nggak butuh kartu nama kamu, saya nggak punya handphone juga. Kalau saya butuh apa-apa, saya tinggal minta ke Tuhan kamu. Tuhan kamu dan Tuhan saya. Jadi saya nggak punya urusan sama manusia di dunia ini. Urusan saya cuma sama Allah, kata dia. Selesai dikembaliin kartu namanya. Masih belum selesai ceritanya. Pangerannya penasaran, dia tanya lagi. Jadi kamu siapa? Dia bilang hamba Allah. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau ngaku, doain aja saya. Dari tadi kamu doanya makbul. Kata dia, akhirnya didoain pangerannya. Tapi belum selesai doanya, dia bilang, saya mau buru-buru. Sebentar lagi mau subuh, saya mau ke masjid. Kata dia. Dan dari Mina ke Masjidil Haram itu nggak dekat. Harus naik mobil. Nggak bisa, kita waktu di Mina ya kita sholatnya di Mina. Nah dia pengen sholat di masjid. Dia bilang, ya Allah saya mau sholat di Masjidil Haram, tolong kirimin mobil. Bayangin nggak lama datang mobil, anterin dia. Kemudian selesai dia pergi, barulah percakapan antara pangeran dan si ulamanya ini terjadi. Pangerannya nanya ke para ulama, apa amalan orang itu? Kok dia bisa begitu? Katanya ulama ini bilang, mereka beda dengan kamu dan saya. Kita adalah orang-orang yang terkenal di dunia. Tapi dia, orang yang nggak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Pelajaran yang bisa diambil dari sana adalah, kita nggak perlu cari muka ke orang-orang. Kita nggak perlu CM-CM, kita nggak perlu khawatirkan orang tuh mau ngomong apa tentang kita. Kita nggak usah khawatir digibah, difitnah, dicaci, dimaki, atau mau cari muka, mau sogok sana-sini, mau cari pejabat-pejabat biar dukung kita, nggak perlu. Kenapa? Karena ada contohnya nih. Urusan kita sama Allah aja udah. Cari muka aja ke Allah, selesai urusan kita semua. Bahkan untuk sesuatu yang mustahil. Pada malam itu di Mina, di tenda-tenda, tapi pangeran tentu beda dong tendanya sama rakyat jelata kan. Tapi malam itu dia sumpek. Baik. Dari penjelasan tadi kita bisa belajar ketika seorang hamba benar-benar menempatkan Allah pada posisinya dan cari tahu apa yang disukai Tuhannya, maka seorang hamba itu akan terkagum-kagum dengan hasilnya. Nah, saya berdoa dan berharap semua jemaat tanggal 4 Desember bisa mendapatkan peristiwa seperti kakek tadi. Menjadi orang yang hidup dengan ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, tak ada satupun perasaan kekurangan di muka bumi ini, karena bagaimana kita takut susah, sementara kita punya Tuhan yang maha bijaksana. Bagaimana kita takut miskin, sementara Allah kita maha kaya. Lantas kenapa masih orang ada yang merasa miskin? Bukan karena tidak punya harta, tapi karena dia fokus bukan dengan kepentingan Tuhannya, tapi kepentingan dirinya. Itulah yang membuat orang capek dan lelah. Insya Allah perjalanan 4 Desember nanti adalah perjalanan untuk menemukan apa yang Allah suka terhadap kita. Dan perjalanan 4 Desember adalah perjalanan kita menemukan misi. Pulang dari sana membuat kita semakin semangat, makin bergairah, makin pingin lagi datang ke Baitullah lagi, agar terus makin tahu apa yang menjadi tugas diri di muka bumi ini. Itu sebagai muqaddimah, semoga dapat sesuatu. Nah, lanjutan nanti majelis berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana caranya menemukan pesan-pesan itu. Begitu malam hari ini. Dapat sesuatu malam hari ini? Oke.
Baik, alhamdulillah. Saya kembali tak terasa sudah pas kurang lebih 75 menit. Saya kembalikan dulu kepada host kita, kepada Bang Fatwa. Oke, silakan di recap jika ada pertanyaan, Ahlan. Saya ada waktu kurang lebih 13 menit sebelum jam 21.30. Karena mama-mama harus menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah besok dan menyambut Bapak Sutradara pulang dengan kopi yang hangat nanti. Silakan. Oke, Bang Fatwa. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Abi atas ilmunya. Mungkin Bapak Ibu selanjutnya karena 13 menit, dua pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu. Silakan raise your hand, angkat tangan boleh di kolom komentar atau langsung raise hand by reaction ya. Kami persilahkan Bapak Ibu semua. Silahkan. Bang Kiki mungkin ada pertanyaan. Ibu Nurlela, Kak Mira, boleh reaction. Itu ada Izin apa? bertanya, mau? Silakan, Boleh. silakan Ibu. Ah, Boleh sebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum, nama saya Anissa, Ustadz. Izin Iya, bertanya, Bu Anissa. saya dari Iya, Balikpapan, Ustadz. Masya Eh, Allah. Alhamdulillah, begini Ustadz, rencananya sih kemarin itu sudah dapat info kabar kalau misalnya insya Allah tahun depan itu Allah kasih kesempatan ya, mudah-mudahan dipanggil untuk berangkat haji Ustadz. Gitu. Mm-mm. Nah, cuman sebelum-sebelumnya tahun-tahun sebelumnya justru saya merasa lebih lebih apa namanya? Lebih siap sebelum-sebelumnya itu. Jadi ketika saya mendengar kabar yang sekarang ini, saya merasa saat ini tuh justru malah keimanan saya sedang kurang gitu Ustadz gitu kan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya bahkan saya sempat ingin haji furoda gitu kan. Sempat saya Mm-mm. bertarung tuh dalam hati saya tuh kayak ih pengen haji banget gitu ya. Nah, itu Mm-mm. sampai Mm-mm. sedih dan lain sebagainya sempat saya apa namanya coba pengen haji furoda, sempat daftar kemudian akhirnya cancel lagi, maksudnya balik lagi nggak jadi deh gitu. Sampai nangis itu karena tahun lalu tuh kayak pengen banget gitu. Nah, giliran Iya. sekarang diinfokan sama travel yang kita udah daftar dari 5 tahun 7 tahun yang lalu, sekarang kok Mm-mm. kayaknya rasa itu kayak kurangnya di dalam hati gitu. Jadi agak agak Iya. pesimis dan negatif thinking ke diri sendiri. Dan Mm-mm. alhamdulillahnya saya malam ini ngerasa tersentuh ya Ustadz, terus terang Masya Allah. kayak tadi kan kata Ustadz juga ya harus ada apa namanya ya hati ya, maksudnya ini kan spiritual, tapi saya kayak ngerasa sedih gitu di dalam hati. Ini kan sebenarnya udah panggilan yang saya nanti-nanti selama 7 tahun belakangan ini gitu kan. Nah, kok Iya. justru sekarang kok malah berkurang ya gitu, dan alhamdulillah tersentuh lagi sekarang gitu Ustadz kan. Nah, pertanyaan saya eh, di maksudnya di jarak beberapa bulan ke depan ini yang mungkin menjadi waktu saya ya gitu ya, mudah-mudahan Allah panggil betul gitu kan. Perlukah saya maksudnya itu mem- mencatat, maksudnya mencatat semua keburukan-keburukan saya gitu, kemudian nanti pada saat di sana lalu disampaikan, atau hanya kita persiapkan doa saja gitu Ustadz, dengan legowo gitu, kita ya udahlah kan Allah Maha tahu nih gitu. Terus kita persiapkan doa aja gitu, meminta aja kan, sembari ya memohon gitu kepada Allah. Mohon bimbingannya Ustadz Mm-mm. gitu. Masya Allah. Baik, bagus pertanyaannya Kak Nisa. Jadi pertanyaan Kak Nisa itu relate dengan bagaimana keraguan-raguan itu adalah bentuk daripada senjata awal yang namanya iblis, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, salah satu bentuknya namanya ragu-ragu sampai dia putus asa. Nah, oke. Nah, maka dulu sebelum daftar gembu-gebu. Ayo lagi mana pokoknya bisa berangkat. Bahkan tidak sedikit orang yang niatnya malah beribadah, tapi ternyata malah nafsunya yang berlimpah. Artinya mengatasnamakan ibadah
bahkan emosi. Nah, sebelumnya, ya kan? Ini kok visa saya nggak keluar? Saya udah bayar loh. Kan tidak sedikit jemaah yang marah-marah ketika furoda nggak jadi berangkat gitu loh ceritanya. Oke, gitulah iblis. Tapi gantian dikeluarkan, dapat kesempatan ragu. Nah, maka yang harus Kak Nisa lakukan, satu, tetap eh, di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat ke-97 ini doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisik-bisik setan. Silakan teman-teman amalkan. Yuk, baca bareng-bareng yuk. Silakan buka mic-nya, kita baca bareng-bareng. Robbi a'udzubika Rabbi Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin min min hamazati hamazatis syayatin syayatin wa a'udzubika wa a'udzubika Robbi Rabbi ayyahdurun. ayahdurun Ya Allah, ya ya Allah Allah aku berlindung kepadamu dari bisik-bisikan setan. aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan bisikan setan Dan aku berlindung kepadamu, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku, ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. dari kedatangan mereka kepadaku. padaku Silakan Kepadaku. amalkan ini, surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Allah sendiri yang mengajarkan karena Allah tahu betapa lemahnya iman kita ini. Hadirnya kegelisahan, kebimbangan dalam berbagai macam hal. Lagi belum beribadah nafsu, mau beribadah ketika sudah jadi ragu, ketika sudah menjalani bahkan tidak khusyuk, gitulah cara tipu daya setan. Nah, lalu pertanyaan kedua tadi Kak Anissa, saya jadi ragu, saya jadi teringat, apakah saya ke sana apakah saya ke sana berangkat merilis dosa-dosa saya, tulis bagus. Dan itulah sebenarnya ini materi nanti kita bahas di minggu kedua besok, pertemuan kedua maksudnya. Di mana setelah Nabi Ibrahim minta diterima amalnya, Nabi Ibrahim minta sama Allah ampunan. Nah, dengan teman-teman, karena Kak Nisa sudah bertanya, dengan merilis semua proposal tobat kita, itu akan membuat kita tidak merasa, maksud gini, dengan merilis proposal tobat kita itu membuat kita tidak berani mendikte Allah. Dikasih kesempatan hidup saja sudah luar biasa. Sehingga kita fokus dengan pertobatan. Begitu fokus dengan pertobatan, justru hadiahnya berlimpah ruah. Nah, gitu ya. Jadi Kak Nisa tidak apa-apa, rilis saja nanti. Apa-apa yang pernah dilakukan dari masa lalu. Karena syukur-syukur, sebelum kita wafat, Allah sudah ampunkan dosa itu. Khawatirnya ada dosa yang kita lupa minta ampunkan kepada Allah. Memang benar Allah Maha Tahu, tapi Allah juga butuh pengakuan dosa dari kita. Itulah kenapa doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Musa, semuanya sama kalimatnya. Nanti pertemuan kedua saya bahas. Yaitu kalimat mendeklarasikan dosa. Nah, dan itulah yang membuat mereka justru dimuliakan Allah. Jadi Quran itu unik. Algoritmanya atau aturan Allah itu berbeda dengan cara berpikir kita. Jadi ketika nabi-nabi ini justru minta ampun, Allah justru muliakan dan kasih hadiah buat mereka. Gitu ya, Kak Nisa. Silakan dirilis malam hari ini sambil tahajud, sambil catat. Ustadz izin bertanya, bagaimana agar benar-benar fokus nanti ibadah umur melupakan urusan dunia? Bagus pertanyaannya Bang Farid. Kalau saya jadi jemaah, awal-awal saya umroh Bang, saya tidak pernah buka chat. Ya kan, selain chatnya grup umroh saja. Kadang ada pemberitahuan. Nah, karena saya bilang, contoh, setahun sekali belum tentu kita nih umroh. Ya kan? Dan
Sudahlah, anggaplah setahun sekali. Sudah kan 365 hari. Kita cuma pakai 9 hari, 7 hari ya perjalanan. 7 hari kita pakai sudah 358 hari hidup kita di tanah air terampas oleh dunia. Mata terampas oleh dunia, telinga terampas, hati terampas, badan, pikiran, semuanya terampas oleh dunia. Bukan kerja, yang ada dikerjain. Oke. Nah, bukan mengejar impian, yang ada dikejar utang. Nah, maka gunakanlah 7 hari ini, ibarat mobil, masukkan dulu tempat servis. Nah, mungkin sambil diservis, sambil berjalan. Ingat, jangan pernah berpikir sampainya kita di Baitullah itu, tidak ada iblisnya. Banyak tetap setannya. Banyak tetap turunan cicit moyang daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, baik yang tampak maupun yang tak tampak. Iblis yang menunggangi Abu Jahal itu ya masih ada nongkrong juga di Mekah gitu loh. Nah, khawatirnya kita lagi di sana yang harusnya merasakan pesan Allah, malah kita disibukkan dengan masalah. Nah, ya kan? Kak, urusan kesenangan dunia aja kita stop dulu, apalagi urusan masalah yang buat kita tidak konsentrasi, gitulah. Pesan saya maka kadang sering saya bilang sama jemaah, bilanglah sama semua teman, saudara, bahkan bikin status, Afwan 9 hari ke depan saya off sosial media. Ini, kalaupun mau story, mau apa, saran saya simpan aja dulu. Nanti setelah pulang baru. Nah, saya biasanya seperti itu kalau saya. Nah, biar kita bisa menikmati. Nanti antum akan benar-benar rasakan nikmatnya ya. Ketika hidup tuh cuma mikirin Allah gitu loh. Bisa kok. Nah, gitulah dia. Itulah hadiah yang mahal. Begitu cuma terkonek sama Allah. Wifi-nya kenceng banget. Oh, itu tuh banyak sekali hikmah yang bisa di-download dan didapatkan. Nah, itu kenapa saya pribadi selain dulu minta ampun dalam perjalanan, guru saya bilang ini loh amalan yang kau mesti tuntaskan. Nah, nanti kita bahas di pertemuan kedua. Apa amalannya? Oke. Kalau malam hari ini kasihan nanti. Oke, sip. Masih ada satu lagi Bang Fatwa. Oke, Bapak Ibu, masih ada satu lagi kah yang mau bertanya ya? Tadi sih udah di chat 2, bisa satu lagi silakan Bapak Ibu. Kak Nurela, Kak Clear? Haira, silakan. Clear, Abi. Oke. Siap. Oke. Pas. Oke. Pas Pas jam 21.30. 21.30. Terima kasih banyak Oke. Abi atas Siap. ilmu yang Jadi sudah ayah bunda yang di-sharing ya. dirahmati Allah, alhamdulillah. Tak terasa 90 menit kebersamaan kita. Saya berpesan satu hal malam hari ini, tetaplah H2C, harap-harap cemas. Ini masih tanggal 23 November. Berarti masih ada sekitar 11 hari lagi. Ada 1 juta cara Allah. Ya kan? Jadi jangan pernah menuhankan, aku udah bayar, aku udah lunas. Enggak, saya juga tetap harap-harap cemas gitu ya. Tetaplah, ya Allah, karena bisa dipanggil Allah. Jadi rezeki termahal tuh bukanlah mobil, rumah, kendaraan, jabatan. Tapi ketika seorang hamba bisa bersujud untuk Tuhannya, jadi rezekinya itu sebenarnya bukan setelah sholat. Lagi sholat tuh lah rezekinya. Kan tidak semua orang badannya dipakai. Kenapa saya bilang itu disebut rezeki? Karena kalau kau dapat mobil, dapat rumah, tidak tercatat sebagai prestasi akhirat. Tidak tercatat sebagai prestasi amal. Tapi ketika kita sujud, ketika kita berhasil berbagi, ketika kita berhasil minta ampun, itulah rezeki karena dicatat sama Allah. Apalagi sujudnya, berbaginya, beramal solehnya nanti di Baitullah. Nah, semoga Allah pakai badan kita, tetap percaya sama kita. Mulai hari ini, minta sama Allah terus dalam doanya. Pesan terakhir saya adalah, dari materi malam hari ini, pelan-pelan yuk upgrade doa. Kalau biasa doa kita mendikte Allah, coba kali doanya merayu Allah untuk cari tahu apa yang Allah suka. Begitu teman-teman menemukan, mengerjakan apa yang Allah suka, maka insya Allah apa yang tak terbayangkan oleh kita akan jadi hadiah dalam kehidupan kita.
Karena saya ngerasakan tidak pernah punya cita-cita untuk punya pondok, masjid, khidmat, punya santri, tidak pernah. Tapi ternyata Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha bijaksana pakai badan ini. Yang padahal saya pun punya banyak dosa dan keterbatasan. Nah, semoga di sisa usia hidup kita yang yang singkat ini, kita bisa menemukan apa tugas kita di muka bumi ini. Sehingga kelak ketika kita kembali, kita tidak jadi orang yang tidak masuk dalam spesifikasi hadiah surganya Allah. Makasih banyak. Jazakallah khairan kasiran. Selamat beristirahat. Besok melanjutkan aktivitasnya. Jika bangun di doa sepertiga malam, titip doa, doakan saya. Titip doa juga buat Bunda Mira yang sedang bed rest. Semoga bisa bersamai nanti tanggal 4 Desember sehat dan kuat. Dan mulailah berdoa. Tanyakan kepada Allah. Nah, surahnya, doanya tadi itu doa Nabi Sulaiman. Surah 27 ayat 19. Pakailah doa itu. Ya Allah, cari tahu apa yang kau mau dari aku ya Allah. Nah, maka kalau itu sudah kawan-kawan ketemukan, insya Allah hidupnya akan jadi lebih enteng dan mudah. Makasih banyak keluarga besar Van Diego. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tadi Bang Fatwa tolong infokan. Ya Siap. kan, jauh di mata, dekat dalam doa. Bersaudara sampai surga. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua selesai sudah pertemuan pertama kita kali ini untuk umroh The Living Quran ya. Mungkin sebelum penutup mungkin Kak Fiza Dara hadir. Kak Fiza, apa sih Kak yang sudah dan perlu dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Baitullah itu Kak? Biasanya Kak Fiza itu menyiapkan apa sih Kak? Boleh di-share Kak? Ada waktu 3-5 menit mungkin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Kak. Waalaikumsalam. Silakan Kak Fiza. Fatwa, terima kasih untuk Abi. Masya Allah banget ya kajian hari ini. Kalau dari aku pribadi, yang pertama disiapin yang pasti mental ya. Iya Kak. Benar yang Abi bilang, mental, niat, terus juga fisik juga, terus dilatih untuk sholat malam, karena di sana pasti kita bakalan pengen sholat malam terus. Nah, di sini dicoba untuk konsistenin, karena kalau udah terbiasa, insya Allah di sana juga jadi terbiasa juga. Kalau secara fisiknya mungkin seperti itu ya Kak Fatwa. Mungkin sisanya ya obat-obatan, jangan lupa. Oke. Terima kasih banyak Kak Fiza. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita berangkat ada beberapa hal juga yang perlu dipersiapkan dengan amunisi-amunisi selain obat-obatan, juga persiapan dari iman juga. Mungkin nanti setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan ABEN. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pekan depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Ditunggu ya kehadiran di pekan selanjutnya.